Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janiswara Tumaulina, NPM 19.337 dari kelas C. Di sini saya akan membahas apa saja itu dasar-dasar dari hukum jaminan tersebut. Agenda topik presentasi yang akan saya bawa yaitu yang pertama mengenai pengertian hukum jaminan, yang kedua mengenai undang-undang yang mengatur hukum jaminan, yang ketiga mengenai ruang lingkup hukum jaminan, yang keempat mengenai sifat perjanjian jaminan, yang kelima jaminan umum dan jaminan khusus, yang keenam jenis-jenis jaminan kebendaan, lalu yang terakhir mengenai apa itu pentingnya dari hukum jaminan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari hukum jaminan. Menurut Profesor M. Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin yaitu debitur dan penerima jaminan yaitu kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan yaitu benda atau orang tertentu. Lalu mengenai Undang-Undang Hukum Jaminan. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, menurut pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadap mereka, menurut pasal 1132 KUH Perdata. Lalu mengenai ruang lingkup pengaturan hukum jaminan, yaitu yang pertama buku 2 KUH Perdata tentang benda, yang kedua buku 3 KUH Perdata tentang perikatan, yang ketiga KUH Dagang, yang keempat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, yang kelima Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Lalu yang keenam, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lalu yang terakhir, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Lalu mengenai sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan, tambahan, atau lanjutan. Karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud, perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Lalu mengenai jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sesuai pasal 1131 KUH Perdata, semua barang yang dimiliki oleh pehutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Lalu mengenai jaminan khusus, ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditor jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor di masa mendatang. Lalu mengenai jenis-jenis jaminan kebendaan.
Yang pertama ada gadai. Barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti perhiasan dan hak untuk mendapat uang surat piutang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Menurut pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yakni eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Lalu yang kedua mengenai fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Fidusia diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Lalu yang ketiga mengenai hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tak gerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayanan bab 4 tahun hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan mengatur hal ini. Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur wan prestasi atau melanggar janji memberi peminjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Lalu yang terakhir mengenai apa sih pentingnya dari hukum jaminan itu? Yaitu yang pertama, di dalam perkembangan ekonomi perdagangan selalu diikuti dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan usaha atau kredit usaha. Lalu yang kedua, sebagai perlindungan hukum, maka fasilitas pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh kreditur atau bank atau lembaga pembiayaan adalah memerlukan jaminan atau agunan. Lalu yang ketiga, dengan pemberian jaminan yaitu agunan, ini akan dapat diperoleh pengembalian piutangnya jika debitur wan prestasi atau ingkar janji melalui eksekusi benda jaminan tersebut. Materi yang saya sampaikan mengenai hukum jaminan cukup sampai sini. Semoga bermanfaat bagi pembaca atau bagi penonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.